إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita masih bisa bersama hadir di tempat yang mulia ini dan di dalam majlis yang kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dan mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat serta menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Berikutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau dan kepada umat beliau yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Fadailul A'mal, kumpulan hadis-hadis tentang keutamaan yang ada dalam amal ibadah. Fadailul A'mal, kitab ini ditulis oleh Al-Hafidh Diyauddin Muhammad ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita masih berada dalam Fadlu Al-Infaq, hadis-hadis tentang keutamaan berinfak, bersedekah. Dua hadis telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu, yaitu hadis yang menyebutkan tentang dua malaikat yang setiap hari terdapat dua malaikat turun di pagi hari seperti ini, kemudian kedua-duanya pun berdoa. Salah satu mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, berikanlah kepada mereka-mereka yang bersedekah ganti dari harta mereka. Sementara malaikat yang satu berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, berikanlah orang-orang yang menahan hartanya, tidak mau bersedekah, kebinasaan, kerusakan dalam harta benda mereka. Kemudian hadis kedua tentang pernyataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di situ ada unsur hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, unfiq alaik, bersedekahlah maka aku pun akan bersedekah untukmu. Bahwa bersedekah juga tidak sama sekali mengurangi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat banyak dan tidak akan pernah kurang hanya gara-gara bersedekah. Itu dua hadis yang kemarin kita sampaikan. Berikutnya kita masuk ke dalam hadis yang ketiga dari bab atau tema Fadlul Infaq, keutamaan berinfak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diceritakan oleh Abi Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Abu Hurairah berkata, daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathal al-bakhil wal mutasaddiq. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan tentang orang yang bersedekah dan orang yang bakhil. Rasul berikan perumpamaan seperti apa? Kamathali rajulaini alaihima jubbatani min hadid. Dua orang ini, antara orang yang bersedekah dengan orang yang pelit, yang
jarang bersedekah, yang menahan hartanya, diumpamakan seperti dua orang laki-laki yang memakai jubah dari besi. Yang memakai jubah dari besi atau berpakaian dengan pakaian yang terbuat dari besi. Qad turrat aydihima ila thuddihima wa taraqihima. Ketika mereka memakai baju ini menjadikan tangan mereka melekat di dada mereka. Jadi dia seolah kayak dibungkus dengan baju besi ini, sehingga menjadikan kedua tangannya itu berada di bagian dada mereka sampai ke dekat tulang, dekat leher ini, begini atau begini, karena baju itu menutup mereka. Faja'ala al-mutasaddiqu kullama tasaddaqa bisadaqatin imbasatat anhu hatta tughashshi anamilahu wa ta'fuwa atharahu. Maka orang yang bersedekah, setiap dia bersedekah dengan satu sedekah yang dilakukan, pakaian ini menjadi lebih lebar, lebih luas. Terus setiap dia bersedekah, pakaiannya menjadi lebih longgar. Hingga pakaian ini pun bisa sampai menutupi lengan mereka. Sudah sangat longgar sekali. Tidak lagi menjadikan dia menekuk tangannya di dadanya. Setiap dia bersedekah seperti itu, semakin lebar. Saking lebarnya hatta tughashshiya anamilahu wa ta'fu atharahu. Saking lebarnya ia menutupi ujung jarinya dan menghilangkan bekas jalannya. Jadi orang kalau berpakaian besar, maka ketika dia berjalan, bekas jalannya itu akan disapu oleh pakaiannya itu, karena saking besarnya pakaian itu. Seperti itulah gambaran seorang yang bersedekah. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan maksud daripada perumpamaan ini adalah bahwa al-mutasaddiq kullama yatasaddaqu bi sadaqatin insyaraha lahu qalbuhu. Maksudnya adalah bahwa seorang yang bersedekah, setiap kali dia bersedekah itu maka hatinya bertambah luas. Wa anfasaha lahu sadruhu, dadanya semakin lebar. Fahiya bimanzilati ittisa'i tilkal jubbah. Itulah yang Rasulullah perumpamakan seperti jubah baju besi yang menjadi lebar tadi. Orang ketika dia berpakaian dengan pakaian sempit akan beda bawaannya, emosinya dengan orang yang pakaiannya lebar. Orang yang pakaian lebar tenang, nyaman. Seperti itu perumpamaan orang yang bersedekah. Jadi hatinya itu dia itu memiliki hati yang besar, dada yang luas, tenang, nyaman, tidak merasa sempit dadanya. Itu yang akan dirasakan oleh orang yang bersedekah. Fakullama tasaddaqa ittasa'a wa anfasaha wa ansyaraha wa qawiya farhuhu. Setiap kali dia bersedekah maka semakin luas, semakin lebar, semakin tenang, dan dia pun semakin kuat kebahagiaannya dan kesenangannya pun semakin besar. Walau lam yakun fi sadaqati illa hadhihi al-fa'idah wahdaha lakana al-'abdu haqiqan bil istikthari wal mubadarati ilaiha. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seandainya dalam sedekah itu tidak ada keutamaan kecuali hal ini, menjadikan hati kita tenang, menjadikan jiwa ini berjiwa besar, hati ini menjadi lebar, luas, sungguh sangat pantas seorang hamba berlomba-lomba untuk bersedekah. Andaikan tidak ada keutamaan yang lain selain ini, karena ini adalah sesuatu yang sangat dicari oleh manusia. Bagaimana agar jiwanya menjadi tenang, agar dadanya menjadi luas, agar dia senantiasa merasakan kenyamanan, bukan kesempitan, bukan kesusahan, bukan kepanikan dan sebagainya. Nah, itu akan didapatkan oleh orang yang bersedekah. Kemudian beliau membawakan ayat dalam Al-Quran, wa man yuqa syuhha nafsi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang Allah lindungi ia dari kepelitan dirinya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, itu apa yang dijelaskan Ibnu Qayyim tentang
orang yang bersedekah ini. Ketika Rasulullah SAW memberikan perumpamaan orang yang bersedekah itu seperti orang yang tangannya terkumpul di dadanya karena diliputi oleh pakaian besi, maka setiap kali dia bersedekah pakaian itu menjadi lebar sehingga meskipun dia begini tangannya akan tertutupi saking lebarnya. Bahkan saking lebarnya bekas jalan pun akan tersapu oleh pakaian tersebut. Dan ini sekali lagi menggambarkan tentang luasnya hati, besarnya perasaan yang dimiliki oleh orang-orang yang bersedekah. Wa ja'alal bakhil, adapun orang yang bakhil, perumpamaannya adalah orang yang sedang berpakaian yang diliputi atau yang tertutup dengan pakaian besi. Wa ja'alal bakhilu kullama hamma bi sadaqatin qalasat wa akhadat kullu halqatin makanaha. Setiap kali yang bakhil ini ingin bersedekah, tidak jadi bersedekah karena dia bakhil. Karena jiwanya selalu cinta sama harta itu, merasa harta ini kalau dia keluarkan itu merugikan dirinya. Yang capek saya, yang susah saya, yang lelah mencari harta ini saya. Loh, kok saya sekarang buang harta seperti ini? Kalau saya keluarkan harta saya maka akan berkurang. Kalau harta saya 100 juta, saya keluarkan 1 juta berarti kurang 100. Tidak jadi 100 juta, 99 juta. Begitu terus. Maka setiap kali dia ingin bersedekah, ada perasaan menahan dia, tidak jadi bersedekah. Nah, Rasul mengatakan apa? Orang yang bakhil ini, yang sedang berpakaian besi ini, setiap dia ingin bersedekah, qalasat, bukannya semakin luas pakaian itu, tetapi semakin sempit, semakin mengecil. Wa akhadat kull halqatin makanaha. Dan setiap kali itu pula, pakaian besi orang perang itu kan dia terdiri dari rantai-rantai kecil. Setiap anak-anak rantai itu pun semakin kokoh mengikat dirinya. Seperti itu terus. Qal fa ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi usbihi fi jubbatihi falau ra'aituhu yuwassi'uha wa la tattasi'. Dan aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan kondisi saat itu di dalam jubah beliau. Andaikan kalian melihatnya, maka tangan beliau itu tidak mempan atau tidak ada ruang untuk masuk di dalam jubah tersebut. Nah, ini gambaran kedua bagi orang yang bakhil, yang tidak mau bersedekah. Seperti orang yang berpakaian besi dan setiap kali dia ingin bersedekah enggak jadi bersedekah karena rasa pelit dan bakhil dalam dirinya, maka pakaian besi itu semakin mengecil, semakin kuat mengikat mereka. Itulah perumpamaan orang yang bakhil, di mana hati mereka itu selalu penuh dengan kecemasan, kepanikan, ketakutan terhadap harta yang ia miliki. Cinta harta menjadikan dia tidak nyaman dalam hidupnya. Ibnu Qayyim juga mengatakan, wal ma'na anna al-bakhil idza haddatha nafsahu bis sadaqah syuhhat nafsuhu. Seorang yang bakhil bila ada terbertik hatinya untuk bersedekah, maka jiwa pelit, jiwa bakhilnya muncul. Wa dhaqa sadruhu, maka dadanya menjadi sempit. Wa qabadat yadahu, dan tangannya pun tidak ringan tangan. Qabadat yadah artinya seperti perumpamaan tadi, tangannya terikat, tangannya tertahan. Itu yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Al-Kalimu At-Thayyib. Ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini memberikan perumpamaan kepada kita tentang dua sosok laki-laki yang suka bersedekah dan yang bakhil. Yang dimana ini menunjukkan kepada kita keutamaan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang bersedekah. Bahwa mereka itu adalah orang yang akan memiliki jiwa yang luas, ketenangan hati, dada yang lebar, jauh dari kesempitan hati, kesempitan dada, kegelisahan, kepanikan karena sebab cinta harta. Mereka akan tenang. Beda halnya dengan mereka yang bakhil, karena fokusnya kepada harta, maka setiap kali dia ingin bersedekah selalu hitung-hitungan. Selalu dia itu memikirkan ini akan berkurang. Yang capek saya, kenapa saya harus buang-buang? Kenapa mereka yang harus saya kasih? Kenapa mereka yang bahagia? Sehingga
cinta yang berlebihan kepada harta itu menjadikan dia terus khawatir, terus takut. Ya. Dan ini adalah nilai yang sangat mahal. Ya. Ketika jiwa, ketika hati tidak bisa nyaman, ya, apa artinya harta-harta yang banyak? Apa artinya jabatan yang tinggi? Bahkan orang-orang yang tahu makna dan nilai kenyamanan jiwa ini, dia akan memburunya dan memburunya. Dan dia akan menempuh segala cara, mungkin terapi sekalipun, demi untuk menenangkan jiwanya. Nah, salah satu caranya adalah dengan bersedekah. Maka jiwa akan dibuat menjadi besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis berikutnya juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini diceritakan oleh Asma binti Abi Bakar, putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. An Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anha qalat, berkata Asma binti Abi Bakar, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Asma, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku. Hadis ini juga termasuk hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan tentang berinfak dan bersedekah. Rasul berkata kepadaku, infahi wandahi wa anfiqi. Ini semua artinya adalah perintah untuk bersedekah. Infahi artinya kayak meniup itu kan mengeluarkan, memberikan orang angin. Artinya harta itu berikan kepada orang. Waddahi juga demikian. Keluarkan, berikan. Wa anfiqi. Bersedekahlah, berinfaklah. Wala tuhsi fayuhsa alaiki. Jangan hitung-hitungan. Jangan hitung-hitungan. Nanti Allah akan hitung-hitungan denganmu. Ini peringatan kepada kita. Allah itu enggak pernah hitung-hitungan sama kita. Maka kita jangan hitung-hitungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tuhsi fayuhsa alaik. Wala tu'i fayu'a alaik. Dan jangan pula kamu itu menyimpan harta-hartamu. Dalam arti menyimpan di sini menyimpan yang pelit. Kalau menyimpan dalam rangka kebutuhan di suatu hari nanti, ya itu adalah langkah yang tepat, orang yang bijak. Tetapi dia menimbun. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala nantinya akan menahan rezekinya darimu. Jadi ini adalah kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus perintah kepada Asma binti Abi Bakar, bahwa beliau perintahkan kepada Asma untuk menjadi wanita yang dermawan, untuk menjadi wanita yang suka bersedekah, berinfak, dan jangan terlalu hitung-hitungan. Karena bila engkau hitung-hitungan kepada hamba Allah, maka Allah pun akan hitung-hitungan kepadamu. Bila engkau menahan harta Allah, maka Allah pun akan menahan rezekinya kepadamu. Nah, ini kata para ulama adalah al-jaza min jinsil amal. Bahwa balasan itu, ganjaran itu dari jenis perbuatan yang ia lakukan. Ketika ia itu bersedekah, ringan tangannya, menjadi orang dermawan, maka Sang Khalik akan dermawan kepada kita. Sebaliknya, ketika orang itu pelit, susah bersedekah, hitung-hitungan, pikir-pikir ulang, maka Allah Subhanahu wa taala juga mungkin akan berbuat seperti itu kepada kita, sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Wala tuhsi fa tuhsa alaik. Jangan kamu terlalu hitung-hitungan, maka Allah pun akan berhitung denganmu. Wala tu'i fa yu'a alaik. Jangan engkau itu menahan, ya, wi'a itu artinya tempat menaruh harta, tempat menaruh barang, ya. Jangan engkau kumpulkan, engkau timbun harta, maka Allah akan menimbun rezekimu dan tidak akan menurunkannya. Dalam riwayat disebutkan wala tuki fa yuka alaiki. Jangan kamu mengikat sehingga Allah pun akan mengikat. Mengikat artinya menahan supaya tidak keluar hartanya. Kalau engkau lakukan itu, maka Allah akan mengikat juga
rezeki sehingga tidak turun kepadamu. Ini janji Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan begitu banyak janji-janji atau hadis-hadis yang menyebutkan seperti ini, bahwa perbuatan itu atau balasan itu semisal dengan perbuatan yang kita lakukan. Bila kita zalim kepada orang, maka kita akan dibalas. Kita menyusahkan orang, maka Allah akan turunkan susahan untuk kita. Sebaliknya ketika kita memberikan kemudahan bagi orang, man nafasa muslim kurbatan min kurabid dunya nafasallahu an kurbatan min kurabil akhirah. Barang siapa yang meringankan masalah orang di dunia, Allah akan ringankan masalahnya di akhirat. Ya. Innallaha fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Ya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan membantu seorang hamba bila hamba itu membantu hamba yang lain. Ya. Begitu seterusnya. Termasuk dalam hadis ini, orang yang bersuka bersedekah, maka dia akan mendapatkan balasan, mendapatkan sedekah dari Allah SWT. Sebaliknya, mereka yang pelit, yang menahan hartanya, yang tidak mau menyumbangkan hartanya, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan melakukan hal yang demikian kepada orang tersebut. Akhrajahu, hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Hadis berikutnya, Nabi Musa radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Musa, semoga Allah meridhai beliau, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, ala kulli muslimin sadaqatun, ala kulli muslimin sadaqatun. Rasul menyampaikan kepada para sahabat bahwa kepada setiap muslim itu ada keharusan sedekah. Mereka harus bersedekah. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, faman lam yajid, bila tidak mampu, kalau ada orang yang tidak mampu bersedekah, bagaimana ya Rasulullah? Qal ya'malu biyadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu. Bila dia tidak mampu, maka hendaklah dia berusaha bekerja dengan tangannya sehingga ia bisa mendapatkan rezeki, dan dengan rezeki itu dia bisa memberikan manfaat kepada dirinya dan bisa bersedekah dengan harta tersebut. Qalu fa illam yajid. Para sahabat bertanya lagi, kalau seandainya kita tidak bisa ya Rasulullah, enggak mampu, sudah cari kerjaan enggak dapat, atau kerja ternyata dia enggak bisa kerja, bagaimana ya Rasulullah? Qal yu'inu dzal hajatil malhufa. Maka dia itu bisa dengan cara membantu orang-orang yang memiliki kebutuhan. Orang-orang yang memerlukan dia bantu. Ini juga bentuk sedekah. Qalu fa illam yajid. Seandainya tetap tidak bisa ya Rasulullah, ada orang yang tidak mampu melakukan itu, dia mau bantu orang misalnya ngangkat barang, dia sendiri lemah misalnya, tidak mampu, bukan punya fisik yang kuat. Ini kan dia bantu tetangganya untuk ikut-ikut misalnya membangun rumah, dia bukan orang yang bisa melakukan itu. Bagaimana ya Rasulullah? Qal ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Maka kalau dia enggak bisa, dia bisa melakukan itu dengan cara al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, melakukan mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ini juga dinilai sebagai sedekah. Wal yumsik 'anis syarri fa innaha lahu sadaqatun. Dan hendaklah ia menahan dirinya dari keburukan. Jangan dia melakukan hal yang buruk. Itu pun bernilai sedekah. Akhrajahu. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Nah, hadis yang senada dengan hadis ini ada sebelumnya yang dulu pernah kita bahas tentang sedekah pada setiap sendi yang ada dalam badan kita ini. Dan itu juga disebutkan pada hadis setelahnya. Artinya bahwa Rasul mengabarkan di lebih daripada satu kesempatan, di beberapa kesempatan, bahwa kita ini harus bersedekah. Ada sedekah yang diharuskan kepada kita. Kul ala kulli muslimin sadaqatan. Maka langsung yang terbayang dalam benak kita bersedekah itu adalah dengan harta. Dan memang asalnya bersedekah dengan harta. Anda punya harta bisa Anda sedekahkan, ada kelebihan harta kita sedekahkan. Tetapi sedekah itu tidak terbatas pada harta. Tidak terbatas pada harta saja. Nah, sahabat ini bertanya, Rasulullah, kalau tidak mampu kita bersedekah, bagaimana? Kita nggak punya harta. Kalau nggak punya harta, kata Rasul, ya'mal biyadihi, maka dia berusaha cari harta, sehingga dia bisa mendapatkan harta dan bisa dia sedekahkan untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Tetap ditekankan mencari harta. Ibn Battal rahimahullah mengatakan, pada sabda Nabi SAW yang mengatakan ya'mal biyadihi, hendaklah ia bekerja, fihi tanbih alal amal wat takassub liyajid al mar'u ma yanfa'uhu ala nafsihi wa yatasaddaq bihi wa yugnihi an dhullis su'al. Ketika Rasulullah mengatakan hendaklah dia bekerja dengan tangannya mencari harta, bila dia belum mampu atau tidak memiliki harta, hendaklah dia bekerja. Pada potongan hadis ini di situ ada dorongan dari Rasulullah SAW agar kita itu bekerja, agar kita itu mencari nafkah. Jangan berpangku tangan, jangan menjadi orang pengangguran, jangan menjadi orang yang waktunya kosong, tetapi bekerja. Liyajidal mar'u ma yanfa'uh, sehingga ia bisa memperoleh sesuatu yang bisa dia gunakan untuk dirinya, bisa dia manfaatkan untuk dirinya. Wa yatasaddaq bihi, dan bisa digunakan untuk bersedekah. Wa yughnihi an dhullis su'al, sehingga dengan harta, dengan apa yang ia dapatkan itu, dia bisa melindungi dirinya dari meminta-minta, dari mengemis, dari hinanya posisi sebagai seorang yang meminta dan mengemis. Islam tidak menyuruh kita berpangku tangan. Islam tidak menyuruh kita menunggu hujan emas dan perak. Kita disuruh untuk bekerja dan bekerja, berusaha, sehingga dengan itu kita bisa menjalankan kehidupan kita ini, sehingga dengan itu kita bisa memberi manfaat kepada orang lain, dan dengan itu pula kita terjauhkan dari hinanya meminta-minta kepada manusia. Faly'amal biyadihi, hendaklah ia bekerja dengan tangannya. Qalu fa illam yajid, seandainya juga tidak mampu, bagaimana cara kita bersedekah? Kita nggak punya harta ya Rasulullah, mau bekerja juga nggak bisa ya Rasulullah, tetapi bersedekah harus. Lantas bagaimana? Yu'inu dzal hajah al malhu, hendaklah ia membantu orang yang memiliki kebutuhan. Ya. Jadi sifat, respect kita ketika melihat orang yang sedang butuh untuk ditolong, seperti misalnya menyeberangkan orang di jalanan, ada orang-orang tua yang kiranya butuh untuk dipegang tangannya supaya sampai ke tujuannya. Ini semua adalah hitungan sedekah. Ya. Kalau seandainya kita tidak punya harta yang kita bisa berikan kepada orang lain, maka berikanlah manfaat kepada mereka. Ya. Dan itu pun sekali lagi nilainya sebagai sedekah. Tu'inu dzal hajah, yu'inu dzal hajah. Ada orang-orang yang butuh, dia kesusahan kalau tidak dibantu, maka disitulah kita berperan. Kita nggak punya harta, tapi kita bisa membantunya dengan fisik kita, dengan kemampuan kita saat itu. Bila kita temukan orang di jalan atau di pasar atau tempat kerja, maka jadilah orang yang respect seperti tadi. Segera bangkit untuk membantu orang. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para sahabat bertanya, qalu fa illam yajid, seandainya pun dia tidak mampu ya Rasulullah, artinya tidak ada kesempatan seperti itu. Qalu ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar,
Dia menolong orang, tidak ada momen dan kondisi dia bisa menolong orang. Maka ya'mur bil ma'ruf. Jadilah orang yang mengajak kepada kebaikan. Serulah orang kepada kebenaran. Ingatkan orang tentang kebaikan. Cegah mereka dari kemungkaran. Ini bahasa lainnya, jadilah sebagai dai. Ajak orang mengenal Islam. Ajak orang untuk beribadah kepada Allah. Semangati mereka untuk taat, menjalankan perintah Allah, dan cegah mereka dari kemungkaran. Ini pun sedekah. Ini pun sedekah. Tapi kan ini butuh modal. Modalnya apa? Butuh modalnya mental. Butuh jiwa yang lebih dari rata-rata jadi orang dai itu. Butuh ilmu. Sehingga juga kemungkinan tidak mampu untuk sebagian orang melakukannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wal yumsik anis syarri fa innaha sadaqatun. Dia tahan dirinya dari melakukan keburukan, dari melakukan perbuatan yang jahat, itu pun dinilai sebagai sedekah. Dia sudah tidak mampu untuk bersedekah dengan harta karena dia nggak punya harta, dia orang miskin. Dia juga tidak mampu untuk mencari harta karena mungkin tidak ada lowongan kerja. Dia juga tidak mampu untuk membantu orang karena dia tidak punya skill untuk itu, atau dia tidak menemukan kesempatan untuk itu. Dia pun tidak mampu untuk menjadi dai, menjadi penyeru kepada kebaikan atau mencegah dari kemungkaran. Jangankan menyeru, jangankan mengajak mencegah dari kemungkaran. Terkadang kita ada di tengah masyarakat, saya sudah dicurigai, ini orang. Apalagi kalau bersuara, apalagi mengajak, apalagi mencegah orang. Oh, dibilang radikal, dibilang ini lain mazhab dan sebagainya. Kan ada kondisi seperti itu. Enggak memungkinkan dia untuk itu. Maka bisa dalam bentuk lain, dan ini yang paling minim yang kita lakukan, yumsik an-syarri, tahan diri dari keburukan. Menahan untuk tidak berbuat jahat, tidak menyakiti orang. Itu pun dinilai sedekah. Dan insya Allah ini adalah semua kita mampu untuk menahan diri kita. Apa yang membuat kita tidak mampu? Yang biasanya kita misalnya ada suka menyakiti orang, jangan sakiti orang. Mengganggu orang dengan suara, jangan lakukan itu. Itu pun akan dinilai sebagai sedekah. Dengan itu pun telah tertunaikan keharusan bersedekah setiap hari yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Ini dalam potongan hadis yang terakhir ini, wal yumsik anis syarri fa innaha lahu sadaqah. Meninggalkan keburukan sesungguhnya itu nilai sedekah. Hadal hadis pertama, bahwa meninggalkan keburukan itu akan dinilai sebagai sedekah bila dia dibarengi dengan usaha dan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada jiwa ajakan untuk keluar menghadiri hal yang buruk. Menghadiri misalnya konser, joget-jogetan atau acara-acara yang mungkar. Ada ajakan ke situ. Bahkan mungkin ada kartu undangan untuk dia khusus. Ada pelayanan VIP di situ untuk dia. Tapi dia akan mendapatkan keburukan di sana. Maka dia tahan dirinya untuk tidak ke sana. Ketika di rumahnya ia mendapatkan kenyamanan, ketenangan kalau dia hidupkan radionya dengan besar-besar. Namun dia tahu bila ini dia lakukan akan mengganggu tetangganya. Dia tahan dirinya. Nah, bila seperti ini, itulah yang dinilai sebagai sedekah yang mendapatkan balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap meninggalkan maksiat yang di situ ada unsur taqarrub ila Allah taala. Bi khilafi mahdhat tarki. Beda halnya kalau sekedar meninggalkan atau tidak melakukan keburukan, tapi enggak ada unsur apa-apanya. Seperti sebagian besar kita. Mereka duduk-duduk di rumah, di sawah mereka. Oh, Anda dapat pahala nih, kenapa? Anda tidak lakukan maksiat. Yang ini tidak dihitung demikian. Kenapa demikian? Karena ketika dia melakukan itu memang tidak ada ajakan ke sana. Dan tidak ada
unsur mendekatkan atau menahan diri dari maksiat itu. Memang itulah kesibukannya. Maka itu adalah suatu kondisi yang biasa. Tetapi dalam kondisi di mana ajakan itu ada, rayuan itu ada, peluang itu ada, namun dia tahan dirinya, ya, demi menjaga dirinya dari keburukan itu, karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disitulah kemudian dia dinilai sebagai pahala, dinilai sebagai sedekah. Seperti halnya orang yang meninggalkan zina. Alhamdulillah sebagian manusia, sebagian besar orang tidak berzina, ya kan? Tetapi kondisi di mana orang itu diberikan ganjaran karena tidak berzina, itu adalah kondisi di mana orang itu tertantang untuk melakukannya. Peluangnya besar, godaannya ada. Seperti dalam hadis disebutkan ketika dia sudah berada di hadapan wanita tersebut yang hendak akan melakukan zina dengannya, dia pun meninggalkan tempat tersebut karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki yang mendapatkan naungan pada hari kiamat di antaranya adalah da'athum ra'atun dzata mansabin wa jamal. Dia dirayu dan diajak berbuat zina oleh seorang wanita yang terhormat, yang memiliki kedudukan, yang terpandang dan juga cantik. Namun dia mengatakan inni akhafullah. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dia pun mendapatkan balasan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kita tidak pernah mendapatkan rayuan itu, dan alhamdulillah kita terlindung dari perbuatan zina. Ya. Maka tentu beda antara kondisi yang pertama tadi yang sanggup meninggalkan perbuatan zina padahal zina itu terpampang di hadapannya, dengan orang yang hidupnya santai-santai saja, tidak ada ujian seperti itu. Nah, jadi ini hendaklah ia menahan dirinya dari keburukan, dan itu dinilai sedekah. Dan kaidahnya adalah bila dia niatkan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata tidak melakukan keburukan itu tanpa ada unsur-unsur tadi. Ini hal yang paling minim yang bisa kita lakukan untuk bisa bersedekah, menahan diri dari tidak berbuat jahat. Ketika kita mampu untuk menahan diri kita untuk tidak berbuat jahat, maka ini sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita bisa bersedekah dengan cara itu. Karena ada orang-orang yang jiwanya selalu mendorong dia untuk berbuat jahat. Enggak nyaman dia, enggak tenang dia kalau tidak melakukan kejahatan pada hari itu. Kalau tidak menjahili tetangganya, kalau tidak berbuat kasar kepada keluarganya. Ya. Sebagaimana para maling, ya, itu tidak pernah nyaman rasanya kalau dia tidak keluar malam. Ketika dia jalan malam-malam, ya, entah dapat atau tidak, yang penting keluar malam sudah, baru dia tenang. Kalau enggak tuh gelisah dia. Jadi untuk menahan diri berbuat jahat saja gelisah. Maka ketika kita mampu menahan diri kita dari kejahatan, dari berbuat buruk, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan itu kita bisa bersedekah ketika kita tidak mampu bersedekah dengan yang lainnya. Hadzal hadits la yufidu tartiban. Hadis ini tidak menunjukkan fase, ya, tidak menunjukkan urutan. Kan tadi sahabat mengatakan, Rasulullah mengatakan wajib sedekah pada setiap kita, tiap hari. Kalau tidak mampu ya Rasulullah, maka dia bekerja sehingga mendapatkan harta untuk bersedekah. Kalau tidak mampu ya Rasulullah, maka dia menolong orang yang membutuhkan. Kalau tidak mampu, maka dia menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Terus dia menahan diri dari keburukan. Seolah-olah ini adalah urutan. Bila tidak mampu ini baru ini baru ini. Di sini dijelaskan oleh syarihnya bahwa ini tidak menunjukkan demikian. Bukan menunjukkan ambil yang kedua ketika tidak mampu yang pertama, ambil yang ketiga ketika tidak mampu yang pertama atau kedua. Bukan ini maksudnya. Tetapi yajuzu lahul jam'. Tetapi boleh untuk mengumpulkan semuanya. Seperti misalnya dia punya harta untuk bersedekah. Dia pun membantu orang. Dia pun mengajak kepada kebaikan. Dia pun mencegah dari kemungkaran. Dia pun menahan dirinya dari berbuat buruk. Ini yang tepat. Bukan dengan cara bukan memahami hadis ini bahwa hadis ini menyuruh kita untuk mengurutkan dia. Kita menahan diri, bersedekah dengan menahan diri dari melakukan keburukan itu setelah kita tidak mampu ini, tidak mampu ini. Baru begitu. Tidak boleh ke sini kalau di atas masih bisa.
Kalau masih bisa bersedekah dengan harta, maka nggak perlu bersedekah dengan menjaga diri dari keburukan misalnya, atau dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, tentu tidak demikian. Menggabungkan hal ini justru itu yang bagus, itu yang top. Ya. Bersedekah dengan harta, bersedekah dengan membantu orang, bersedekah dengan amar ma'ruf nahi mungkar, bersedekah dengan tidak melakukan kejahatan. Nah, ini semua digabungkan lebih baik. Tetapi ketika semua itu tidak ada, maka paling tidak yang bisa masih mampu kita lakukan yaitu menahan diri ini dari melakukan kejahatan. Nah, ini sekali lagi hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan sedekah. Sampai Rasulullah SAW menekankan kepada kita harus sedekah. Ya. Kalau nggak mampu tetap harus sedekah. Caranya begini. Kalau nggak mampu cara ini, cara berikutnya, cara berikutnya. Nah, sesuatu yang ditekankan seperti ini menunjukkan bahwa hal tersebut bukan hal biasa. Berarti hal tersebut memiliki kedudukan di dalam Islam. Seperti halnya salat misalnya. Rasulullah SAW mengatakan, "Shalli qa'iman." Salatlah dengan cara berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan, maka duduklah. Fa in lam tastati' fa ala jam, maka berbaring. Ini menunjukkan bahwa salat itu begitu penting. Orang yang tidak mampu melakukan dengan berdiri, tetap dia harus lakukan dengan cara duduk semampunya. Enggak mampu juga dengan cara berbaring. Nah, jadi hadis ini menunjukkan kepada kita kedudukan tinggi yang dimiliki oleh salat. Hal senada juga disebutkan dalam hadis sedekah. Bersedekahlah tiap hari. Enggak ada ya Rasulullah, kami enggak punya harta. Begitu cari untuk bersedekah. Jangan diam. Sudah mencari enggak dapat ya Rasulullah, maka lakukan dengan cara yang lain, yaitu dengan cara membantu orang. Enggak juga dapat, maka lakukan dengan cara yang lain, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Enggak mampu juga, maka paling minim engkau menahan dirimu dari berbuat maksiat, dari melakukan keburukan. Satu hadis lagi terakhir dalam bab fadlul infaq, yaitu hadis di mana dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, "Kullu sulama minan nas alaihi sadaqatun kulla yawmin tatlu'u fihi syams." Setiap persendian yang ada dalam tubuh kita ini memiliki keharusan bersedekah tiap harinya ketika matahari terbit. Ya, ketika matahari terbit, maka setiap persendian yang ada dalam tubuh kita ini harus bersedekah. Dan jumlah persendian dalam tubuh kita ini sangat banyak. Ya. 360 persendian. Yang itu semua harus ditunaikan sedekahnya. Maka tentu cara bersedekahnya bukan hanya dengan harta, tetapi dengan cara-cara seperti tadi. Sebutkan salah satunya adalah ya'dilu baina itsnain shadaqatun. Berbuat adil di antara dua orang itu dinilai sedekah. Seorang hakim, seorang yang dimintai nasihatnya, seseorang yang pertikaian diserahkan kepadanya, maka ia pun memutuskan dengan cara yang adil. Itu dinilai sedekah. Wa yu'inu rajul fi dabatihi fayahmiluhu 'alaiha aw yarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqatun. Mengangkat barang, membantu orang mengangkat barangnya ke atas keledainya, ke atas tunggangannya, atau ke atas kendaraannya pada hari ini. Kita temukan orang lagi ngangkat barang susah, bantu mengangkatnya. Ya, seperti dagang-dagang bakulan misalnya, yang keliling kampung dia turunkan barangnya, susah mengangkatnya, bantu dia. Ya. Pedagang-pedagang ya yang selalu naruh di kepalanya, ibu-ibu biasanya susah diangkat, bantu mengangkat barangnya. Ini juga dinilai sedekah. Wal kalimatut thayyibah sedekah. Kata-kata indah, kata-kata yang bagus juga dinilai sedekah. Wa bi kulli khatwatin yamshiha ila salati sadaqah. Setiap langkah yang diayunkan menuju masjid untuk salat itu juga dinilai sedekah. Wa yumitul adza anit tariq sadaqah. Menyingkirkan gangguan dari jalan, hal yang mengganggu dan menyakiti bagi manusia dari jalan juga dinilai sedekah. Akhrajah, ini hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Imam Muslim. Kesimpulan jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala bahwa hadis-hadis ini menyebutkan kepada kita hal-hal yang semoga bisa memotivasi kita untuk bersedekah,
Mulai dari hadis yang pertama tentang doa para malaikat untuk orang-orang yang bersedekah tiap hari. Kemudian tentang perumpamaan orang yang bersedekah dan orang yang bakhil, yang dimana itu perumpamaan tentang kebesaran jiwa, keluasan hati. Kemudian tentang balasan dari Allah SWT yang setimpal, yang semisal dengan apa yang kita lakukan. Bila kita ini orangnya dermawan, maka Allah akan dermawan kepada kita. Sebaliknya, bila kita ini orang yang pelit, menahan harta, berat untuk bersedekah, maka Allah pun akan melakukan yang sama kepada kita. Kemudian keharusan bersedekah tiap harinya yang harus kita lakukan. Kewajiban untuk kita mensedekahkan persendian yang ada dalam tubuh kita yang jumlahnya ratusan tadi. Ya, itu semua harus kita sedekahkan, dan bentuk sedekahnya pun macam-macam. Mulai dengan harta, kemudian dengan tindakan, ya, sikap bijak, dan tadi itu amar ma'ruf nahi mungkar, juga menahan diri dari keburukan, salat di masjid, dan menghilangkan gangguan dari jalan. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga hadis-hadis ini sekali lagi menjadi pendorong bagi kita, motivasi bagi kita untuk kita bisa menjadi orang yang murah dalam bersedekah, membantu sesama kita, membagi apa yang Allah berikan kepada kita dari rezeki ini, dan tidak berpandangan sebagai orang yang pelit memandang bahwa harta ini adalah hartaku, ia aku hasilkan dengan jerih payahku, aku yang lelah, aku yang capek, kenapa dia yang senang, kenapa dia yang harus saya berikan, kalau mau hendaklah ia berusaha seperti aku. Cara-cara atau pandangan dan ucapan seperti ini jauhkan dari diri kita. Tasaddaqu, bersedekahlah, wala tuhsi fayuhsa alaik, jangan kalian hitung-hitungan maka Allah akan hitung-hitungan kepada kalian. Demikian barangkali jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa mengikuti hal-hal yang baik yang kita dengarkan, serta menjauhkan kita dari segala bentuk macam keburukan. Terima kasih atas perhatian antum semua dan kehadirannya. Lebih kurangnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم